nasionalisme ini yang saya melihat hilang. Begini, kalau kita negara berperang, simbol kemenangan itu kalau sudah merebut bandara atau pelabuhan, itu simbol kemenangan. Karena itu adalah itu front gate dari nation itu ya. Pintu negara. Bagaimana Bapak tidak terganggu ada pejabat yang ingin menjual simbol kedaulatan negara? Itu pasti kita marah. Kalau yang punya nasionalisme. Jadi itu publik harus pahami kenapa saya marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang menjaga kejernihan hati dan terus terang saja menjaga kewarasan. Dan beruntung hari ini tidak hanya oleh soulmate saya Mas Novel Baswedan, kita dipertemukan lagi dengan Mossad. Bung Mossad Muhammad Said Didu. Ini saya ikuti beberapa komentarnya dan juga channelnya, ada yang menarik di situ. Satu, terakhir ini lagi marah-marah ini. Marah-marah, dan kemarahan itu kemarahan yang sungguh-sungguh. Walaupun pakai senyum, tapi sebenarnya wajahnya itu kelihatan betul. Dan kedua, ada juga kode di situ. Kalau tiba-tiba menghilang dan itu datang lagi, itu tanda-tanda bahwa dia ingin menyatakan sesuatu. Karena kalau ada tuh artinya kalau dia ada terus tuh nggak ada masalah gitu. Kenapa marah-marah? Dan itu marah-marahnya juga berkaitan dengan infrastruktur. Padahal kita nih menyatakan bahwa yang paling hebat hari ini adalah pembangunan infrastruktur kita, keren katanya. Tapi kemudian Mossad malah marah-marah. Ada apa sebenarnya? Jadi begini, bangsa itu ada dan akan ada terus kalau nasionalisme pengelola negaranya masih punya. Itu prinsip. Nasionalisme dan profesionalisme ya. Nasionalisme paling penting, profesionalisme bisa dibayar. Dan nasionalisme ini yang saya melihat hilang. Begini, kalau kita negara berperang, simbol kemenangan itu kalau sudah merebut bandara atau pelabuhan. Itu simbol kemenangan. Karena itu adalah itu front gate dari nation itu ya. Pintu negara. Bagaimana Bapak tidak terganggu ada pejabat yang ingin menjual simbol kedaulatan negara? Itu pasti kita marah. Kalau yang punya nasionalisme. Jadi itu publik harus pahami kenapa saya marah. Nah, publik harus juga paham infrastruktur dibangun itu adalah semua infrastruktur dibangun itu adalah bisa digunakan pada saat perang. Bisa digunakan. Itulah dulu jalan tol Jagorawi itu tidak boleh ada pohon, tidak boleh ada tiang listrik. Karena kalau terjadi apa-apa maka bisa menjadi landasan pesawat tempur. Itu dirancang sedemikian rupa. Bagaimana seorang menteri, seorang wakil menteri menjajakan. Saya belum bicara tentang bisnis ya. Ini masih kedaulatan. Jadi marahnya saya itu ada dua. Masalah kedaulatan dan masalah bisnis. Masalah kedaulatan sana adalah seperti itu. Dan ada orang menyatakan, tokoh mau WA saya, nggak usah saya sebutkan namanya, ngapain lu marah-marah? Di Amerika itu bandara juga dikelola semua oleh swasta. Saya bilang iya. Di Amerika itu tidak ada Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada. Tapi undang-undang lain yang betul-betul melarang siapapun untuk bermain-main terhadap kedaulatan negara. Kalau kita ini lucu. Nah, jadi jangan bandingkan dengan Amerika. Kenapa juga Anda tidak membandingkan dengan Soviet yang semua milik negara? Jangan begitulah. Kita ini tidak bisa. Nah, itu yang masalah kedaulatan. Jadi bayangkan, Pak, itu sama dengan saya menyatakan ada orang yang ingin menjual bendera merah putih dengan mengganti bendera lain. Itu sama. Nah, itu masalah nasionalisme karena simbol
nasional. Simbol kedaulatan itu adalah penguasaan bandara dan pelabuhan. Yang kedua adalah masalah bisnis. Ini kan ya supaya publik paham. Bandara yang untung di Indonesia itu setahu saya hanya 6. Satu, Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Makassar, Surabaya, Medan, sama Balikpapan. Hanya 6. Yang lain rugi semua. Hampir 50% pendapatan bandara itu, lebih dari 50% dari Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta. Dan ratusan bandara itu rugi semua. Nah, yang lucunya yang mau dijual, yang yang adalah paling untung. yang untung. Iya. Yang untung. Nah, dari segi bisnis, jadi nanti Angkasa Pura itu mengelola bandara yang rugi, kan mereka kan udah dijual. Nah, yang selalu dikatakan dan itu seragam oleh buzzer, membodohi terus publik, adalah menyatakan kami tidak menjual, kami mengkerjasamakan. Itu selalu digunakan. Nah, padahal menjual itu kan bahasa akuntansi yang dipakai, karena mungkin menterinya adalah wakil menterinya bekas di Bank Mandiri dan bekas direktur Bank Mandiri, dua-duanya wakil menteri kan. Terus Pak Erik akuntansi bahwa dijual tuh. Ya kalau begini, menjual itu adalah sudah mengalihkan hak negara untuk mendapatkan sesuatu kepada pihak lain. Itu namanya menjual. Bukan pengertian akuntansi saja, tapi karena memang tidak ada, jadi itu orang nggak paham yang dimaksud menjual itu aset perusahaan yang terkait dengan hak pengelolaan dan konsesi adalah hak, bukan fisik, ya kan, bukan fisik, haknya. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu milik negara, tapi hak memungut apapun diserahkan kepada Angkasa Pura. Dan di situ letak uangnya kan? Di situ letak uangnya. Nah, selalu ingin menyatakan, ada lagi yang menyatakan, tapi tetapkan yang berkuasa nanti bea cukai, kemudian imigrasi, nggak ikut pengelola. Sebentar, itu kan kata kau. Kalau aku pengelola bandara, maka aku minta dong dipermudah. Aku persuruh imigrasi yang beroperasi sana, ya jangan, aku bisa atur macam-macam. Nah, tapi adalah itu alasan. Beginilah. Oke, kalau alasan itu Anda pakai, pertanyaan saya, kenapa Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai yang untung kau jual? Tanda kutip. Kau tuh baru hebat kalau menjual Bandara Kertajati, Bandara JB Sudirman, bandara yang mangkrak yang dibangun. Itu baru hebat. Kalau saya katakan kemarin kasar, kalau hanya jual Bandara Soekarno-Hatta, mencari kerjasama dengan Ngurah Rai, monyet dikasih dasi pun akan mampu melakukan hal yang sama. Dan saya yakin dua wakil menteri BUMN dan menteri BUMN yang hebat pasti lebih pintar dari monyet. Iya. Dan ada isu sebenarnya itu bukan sekedar marah-marah kan. Pak Said juga mengatakan bahwa berhentilah bohongi rakyat. Ini jadi kebohongan yang terus-menerus dibungkus dengan seolah-olah pernyataan yang akal sehat. Saya ingat ada perdebatan tuh Mas Novel, Pak Said dengan staf khususnya Erick Thohir. Ya itu sama kayak tadi itu, dia menjelaskan ini dalam kasus ini Pak, Kuala Namu. Ya kan? Hari ini Kuala Namu itu sebenarnya hak konsesinya itu kan sudah diberikan kepada anak perusahaannya Angkasa Pura. Dengan satu perusahaan yang berasal dari India dan Perancis gitu. Untuk 25 tahun. Padahal itu termasuk yang untung. Dan dia mengatakan iya fisiknya tetap dikuasai, cuman kan pengelolaan selama 25 tahun itu kan jadi membohongi rakyatnya itu Pak, satu. Dagingnya itu sudah diambil, terus kedua sebenarnya tadi yang udah menarik itu kontrol terhadap the front gate of the nations itu dikendalikan oleh orang lain gitu. Jadi itu kebohongan terus karena membuat istilah-istilah yang susah dipahami rakyat. Sama hampir semua menteri keuangan sudah menyatakan pengelolaan utang terkendali. Itu selalu kata-kata yang sulit bagi rakyat. Nah, selalu menyatakan tidak dijual. Nah, itu selalu bungkus itu yang dipakai.
Tapi beginilah, kita ini tidak bodoh juga. Tidak bodoh juga. Saya kasih contoh begini. Anda punya rumah. Tapi mobil. BPPKB tetap atas nama Anda, tapi Anda sudah serahkan mobil itu ke orang lain. Anda menyatakan saya nggak jual kok. Iya. Penggunaan mobil itu dikuasai pihak lain. Orang lain, dan semua hasil mobil itu dipakai oleh orang lain. Itu kan sama dengan menjual, nggak ada bedanya. Mau dipakai mencuri mobil itu, mau dipakai apa, kan mobil itu udah dipegang orang lain. Tapi yang kedua, kalau kau memang jago, maka kau tidak mengerjasamakan, tapi kau meminjam uang untuk menjadikan seperti orang lain. Itu baru jago. Kalau hanya menjual-jual barang yang hebat, nggak usahlah setingkat Anda. Jadi begini aja. Bagi saya, seorang pejabat yang menjual BUMN yang untung adalah pejabat yang tidak sebenarnya pantas. Itu adalah pejabat tidak mampu mengelola. Itu sama dengan, jadi saya katakan, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, dan Direktur Angkasa Pura, tapi yang ingin menjual Bendara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta, itu sama dengan menyatakan sudah menyerah mengelola bandara. Itu angkat tangan, mengangkat bendera putih. Sebenarnya ada isu lain, Pak. Ini kan bukan sekedar, ini tanya Mas Novel juga, ini kan menurut saya bukan sekedar menyerahkan bandara pada konsesi ini. Ini misalnya terjadi hanky-panky nih, Mas. Ya, ada proses hanky-panky di situ. Oke, kok dapat ada kickback di situ kan? Atau ini sebenarnya ada modus operandi lain, ada kartel yang bekerja di situ yang sebenarnya nyedot juga tuh, Pak. Jadi gini, Mas, ya ada Mas Novel, Mas Bambang, saya ingin kisi-kisi korupsi apa sih yang bisa terjadi dengan proses ini? Itu di situ, Pak, titiknya tuh, Pak. Jadi begini, selalu di BUMN atau negara itu yang selalu kita hindari adalah namanya strategic sales, penjualan langsung. Itu selalu kita hindari karena ruang hengki-pengkinya tinggi sekali. Karena tidak melalui proses lelang, penunjukan langsung. Dan penunjukan langsung banyak sekali ruang yang yang bisa dilakukan hengki-pengki. Satu, harga. Kedua, masa konsesi. Ketiga, tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban masing pihak. Itu kan duduk saja. Ya kan? Nah, bisa menyatakan harga saya menguntungkan lebih tinggi. Sebentar dulu. Baca dulu hak dan kewajiban Anda. Itu biasanya ditutup. Nah, jadi pada saat kita melakukan audit seperti itu, dan saya sih berharap kalau terjadi penggantian rezim, semua hal-hal ini harus diaudit kembali. Diaudit kembali. Kita masih ingatlah, yang strategic sales itu adalah kalau BUMN itu ada dua kan, strategic sales atau IPO. IPO itu lebih transparan dibanding strategic sales. Kita kan ingat strategic sales itu Indosat. Kan kita akhirnya kan ternyata menyatakan saya itu sudah mahal, ternyata murah sekali. Ya kan? Nah, jadi hampir semua kalau yang saya lihat ini banyak sekali yang melakukan strategic sales. Goto. Strategic sales tuh. Dan bagi saya loh Pak ya, Pak Mas Novel, seorang pejabat yang sudah konflik interest untuk konflik interest dalam penjualan BUMN, maka saya nggak yakin bahwa itu tidak ada hengki-pengki. Saya nggak yakin. Dan memang gini Pak Bebe, saya pernah punya pengalaman, ada suatu konsesi tambang lah gitu. Konsesi tambang ini negara punya hak untuk membeli sahamnya. Itu saja. Ketika sahamnya untuk membeli saham negara nggak punya uang nih. Kemudian negara mempersilahkan pihak swasta untuk membeli. Itu pun ada nilai yang negara bisa dapatkan. Contohnya seandainya harganya 100 gitu. Terus kemudian pihak swasta dipersilakan membeli. Mungkin ada beberapa yang ditawarkan menggunakan gitu ya. Hak dari konsesi dari haknya negara. Dari negara yang untuk membeli. Itu pun ketika dia bayar 100,
itu negara tetap dapat 50% dari nilai itu. Itu cuma bicara haknya saja. Artinya kalau bicara terkait dengan tadi penjualan aset strategis lah ya. Tentunya itu sangat-sangat mudah sekali kalau dikaitkan dengan tadi. Ketika negara memutuskan, oke, yes, kita mau jual atau kita mau kerjasamakan karena seperti sewa kerjasama atau pola konsesi itu menjadi peluang untuk terjadinya praktek-praktek korupsi dan itu pasti harus hati-hati di sana. Apalagi ternyata hal-hal yang disampaikan sama Pak Said tadi memang luar biasa karena Pak Said pengalamannya di bidang itu kan banyak sekali. Ini kisi-kisinya makin lengkap nih. Jadi bagaimana main korupsi di sektor. Saya kasih contoh paling ya. Hotel Borobudur. Hotel Borobudur itu awalnya saham kita 31%. Kita tuh pemerintah. Cara mereka untuk mendilusi saham. Setiap tahun seakan-akan ada renovasi hotel. Betul. Pada saat itu proses dan biasanya dilakukan November Desember nggak mungkin pemerintah mengeluarkan APBN. Maka lihatlah sekarang dulu tinggal pada saat saya masuk tuh tinggal 3, sekian persen. Saya bilang saya jual semua. Kenapa? Ini hanya tempat hengki-pengki pejabat daripada daripada ada 3% tapi hanya pejabat minta gratis nginap, minta ini nginap dan juga merasa bahwa ada BUMN buang, nggak ada gunanya. Dan itu cara mendilusi. Nah, saya takutnya bandara juga akan terjadi demikian. Jadi dia mau renovasi ini uang negara nggak ada, maka terdilusi. Gitu akhirnya ya sekarang Borobudur nol kan, habis. Kisi-kisi lagi korupsi. Nah, Indosat dulu orang menyatakan beli. Kita dulu selalu dikasih jatah komod. Tapi hanya dijadikan bemper terus. Maka saya bilang saya nggak mau lagi ada pejabat di Indosat dan saya nggak mau beli Indosat. Saya beli Indosat tapi saya siapkan batu nisan untuk kuburkan. Nah, karena hanya kenapa di Indosat kenapa coba Pak? Begini, Indosat ini kan begini. Ngapain saya punya 2 kuda yang sama? Kan ada Telkom. Ya kan, biarin aja sebagai sparring partner. Itu. Nah, ada Telkom aja kita besar ke Indosat jadi saingan aja. Ngapain kita beli dua-duanya? Kalau saya beli, maka saya langsung jatuhkan, gabungkan dengan Telkom. Saya kasih batu nisan. Gitu loh. Nah, jadi begini sih Pak. Sebenarnya pengambil kebijakan itu sederhana, asal hatinya bersih dan tidak ada kepentingan. Itu nggak ribet kok, nggak perlu ahli jago-jago amat gitu. Nah, jadi ya satu saat Mas Bambang, Mas Novel, kita akan bahas nanti bagaimana sih kisi-kisi korupsi itu di sumber daya alam, di BUMN, di apa. Saya pernah menyatakan di sini, hanya orang bodoh yang korupsi di BUMN dan sumber daya alam yang bisa ditangkap KPK. Hanya orang bodoh. Kalau saya nggak mungkin bisa. Kalau saya punya niat jahat, aku tahu caranya. Jadi saya kasih contoh begini lah. Bongkar kisi-kisi lagi. Nanti detailnya di off air kita minta penjelasannya lengkap. Nah, nanti off air kita penjelasannya lengkap. Sekarang semi. Saya kasih contoh begini. Saya umpamanya di Dirut Pertamina. Aku mau main di pengadaan minyak. Aku mau suplai minyak. Harga Mas Novel lebih tinggi daripada harga punya Mas Bambang. Karena biasanya buat di kontes saja. Maka tapi saya dekat Novel. Nggak usah tahu lah dekatnya karena apa. Aku maunya Pak Novel yang menang. Apa caraku? Maka ada hak subjektif saya untuk menilai Mas Bambang terhadap bisnisnya. Maka aku naikkan risikonya Mas Bambang. Risikonya aku kalikan. Umpamanya supaya publik paham. Harga Mas Novel 100. Harga Mas Bambang 98. Aku naikkan risikonya 3%, maka Anda menjadi 101. Ya kan? Dan itu hak subjektif saya. Nggak bisa dibantah. Penegak hukum nggak bisa. Ini kajian profesional kok Anda mau bantah gitu kan. Nah,
Itu cara mereka. Ya udahlah, nanti kita inilah ini supaya ya apa namanya teman-teman dan kalangan bisnisnya berlindung dengan bisnis judgment rule gitu kan? Karena saya pelaku lama, bukan pelaku korupsi loh ya, pelaku kebijakan lama, tapi paham bagaimana mereka bermain, para mafioso itu bekerja gitu. Nah, duduk sama Mas Novel, Mas Bambang untuk mengawasi mereka. Nanti kita panggil penegak hukumnya yang kerja sama Mas Novel. Siap, Rit. Siap. Pak Dido, jadi sekarang kalau begitu sebenarnya dengan kisi-kisi itu strategic sales itu pintu masuk. Dengan strategic sales itu juga kemudian kita bisa memainkan, mesti ngelacak lagi requirements yang ada di situ ya. Karena disitulah kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan itu bermain, menguntungkan tidak menguntungkan. Jadi sebenarnya ini ada soal 3 nih Pak. Ini bukan sekedar menjaga kedaulatan di pintu depan bangsa ini. Tapi juga sebenarnya kita mencurigai di tahun politik ini penjualan BUMN atau konsesi-konsesi semakin besar itu harus dicurigai bagian dari cara mengkolek uang untuk kepentingan bisnis politik. Ya saya menyatakan begini, Mas, ini kan kalau kita mau duduk sebenarnya strategi sales itu ada 2, menjual dan membeli. Dan di pemerintahan Jokowi ini banyak sekali membeli loh. Membeli jalan tol, ruas tol dari swasta-swasta. Itu juga tidak pernah kita dengar lelangnya seperti apa. Itu strategi sales juga, strategi buying. Itu strategi membeli. Dan itu itu harus diperiksa juga. Itu saya ingatkan saja teman-teman yang terlibat terhadap pembelian ruas beca kayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Itu siap-siaplah. Modus udah bisa diperiksa. Modus paham saya. Modus saya paham. Dan saya dapat informasi bahwa harga tersebut hanya diputuskan oleh bertiga. Menteri, pemilik jalan ruas terus, dan dirut BUMN-nya. Kalau menterinya kita udah bisa tebak tuh menteri yang mana gitu kan. Jadi itu terjadi. Dan saya yakin sepertinya itu terjadi di berbagai tempat. Dan menteri ini menjadi anak emas ya. Nah, jadi ya udahlah. Saya hanya mengingatkan dirut BUMN, hati-hati. Hati-hati, siapa tahu nanti rezim berganti dan kalian menikmati jabatan sekarang dan menikmati tanggung jawab jabatan. Pak, rezim pasti berganti, Pak. Rezim itu ada periodenya. Siapapun dia. Nah, Mas Bambang kan, Mas Novel kan masih ingat dulu waktu kasus Jiwasraya kan. Di Sabri Jiwasraya. Nah, di apa namanya? Di TV One. Ya perlu saya buka cerita ini supaya paham. Saat itu saya kan ngotot bahwa pasti yang melakukan korupsi adalah direktur investasinya. Yang lucunya saat itu di susunan pembicara nggak ada direktur yang sekarang dari penjara ini, yang menjadi deputi di KSP, mantan deputi KSP, nggak ada di pembicaraan. Mantan deputi tahun berapa itu, Pak? Ya tahun ya udah KSP-nya udah Pak Muldoko. Oh iya betul. Ada ini kan, terus Pak Muldoko agak menolak ya. Tapi dia tidak bisa menolak bahwa deputi itu di bawah rezimnya dia. Nah, yang menarik, tahu-tahu datang di list pembicara nggak ada. Terus saya di sini, Pak Rizal Ramli, terus dikasih kursi di tengah-tengah antara saya dan Rizal Ramli. TV One tuh kerjaannya. Aku tanya ini apa ini? Nah, info yang saya dapat ada perintah istana supaya dia bicara. Saat itu aku tunjuk. Kalian, kau yang melakukan. Betul terjadi. Dia dalam kapasitas apa duduk di situ? KSP atau? Enggak tahu. Katanya dia waktu diperkenalkan siapa dia? Dia mantan direktur. Dia membela, terus menyatakan karena saya menyerang, dinyatakan sakitnya Jiwasraya ini pada saat saya masih menjabat. Betul. Tapi bukan sakitnya kita bahas. Yang kita bahas adalah
kapan dirampok. Ya, Dan perampokannya terjadi 2016-2017. Sabri juga demikian. Nah, ini kan modusnya saya paham, nggak bisa. Nah, itu saya bilang, hati-hati teman-teman, modus korupsi kalian tuh di luar kepala saya. Dan nilainya besar sekali, Pak ya. Ini yang menarik gini nih Mas Novel. 18-20 triliun. Yang menarik gini Mas Novel. Ini kan dengan modus seperti ini, seharusnya penegak hukum punya sensitivitas ya. Iya. Apalagi ada narasumber yang sebenarnya tahu modusnya itu. Kalau sampai penegak hukum nggak bergerak itu kira-kira apa Mas Novel? Ya, Pak BW lebih tahu. Tapi poinnya gini Pak, saya bisa memahami yang disampaikan oleh Pak Said bahwa praktek-praktek korupsi ini kita duga jumlahnya besar dan banyak, masif. Seandainya itu diusut dengan teliti, tentu butuh waktu lama kan. Betul. Nah, ketika terjadinya di beberapa tempat, saya kira penegak hukum juga akan kerepotan. Iya. Saya khawatir kemudian pola-pola begini memang sengaja dilakukan dengan perspektif begini. Kalau berbuat 1-2 kasus saja, suatu saat mudah diungkap. Tapi kalau dia berbuat di banyak tempat, akan ada amnesti. Akan seperti ini ya, seperti apa namanya itu penjarahan gitu kan. Kalau penjarahan kan orang biasanya nggak diusut lagi. Saya khawatirnya begitu. Maka kita perlu belajar sama pakar-pakar seperti Pak Said, bagaimana kita bisa memeriksa dengan cepat dan simpel. Karena kalau memeriksa dengan proses mekanisme biasa, prosesnya akan lama dan meraba-meraba dulu. Tapi kalau ada orang-orang yang ahli yang bisa membuat guidance yang lebih simple dan singkat, penegak hukum akan lebih mudah untuk bisa mengusut, sekalipun dia menjarah di mana-mana bisa diusut. Jadi artinya kan satu, dekati hulu jangan hanya hilir. Kedua, petakan modus operandi sehingga kemudian kita bisa lebih memahami itu. Terus ketiga, ada jaringan di situ yang bekerja. Gitu ya Pak Said? Ya, saya pikir gini, ya saya bilang begini. Hulunya kita harus berantas. Hilirnya, ya kalau hulunya udah kita berantas, dan hulu bisa kita tahu kalau kita tahu modusnya. Iya, betul. Modusnya. Nah, modus-modus korupsi infrastruktur ini saya hafal betul modusnya seperti apa, dan saya bisa menduga pelakunya siapa. Ini harganya Pak Said jadi mahal nih kalau informasinya. Karena saya bisa tahu ini hanya orang ini yang bisa, ini hanya orang ini bisa. Saya kasih contoh begini. Kalau Mas Novel, Mas Bambang mau tahu bagaimana ini korupsi di umpamanya impor gula, impor beras, impor kedelai, impor apa. Aku tahu karena saya tahu modusnya. Karena ini semua kegiatan tidak mungkin bankable. Iya. Jadi hanya orang yang punya cash puluhan triliun yang bisa main. Dan di Indonesia hanya 2 orang atau 3 orang yang punya cash seperti itu. Nah, jadi jangan meriksa apa di kapal pas sekarang enggak, apalagi meriksa di Thailand sana enggak, bukan itu. Iya. Kita perlu belajar dulu sama Pak Said soal ini nanti. Karena beliau tahu jaringan. Jaringan saya paham dan begini. Kita harus tahu anatomi bisnisnya seperti apa. Anatomi bisnis seperti apa sehingga kita tahu, oh ini nggak mungkin nih pelakunya, ini nggak mungkin pelakunya. Nah, kalau begitu sebenarnya kita mesti naik lagi nih. Ternyata kemudian Kementerian BUMN jadi strategik, Mas, untuk melakukan kejahatan maupun membangun kemaslahatan. Pak, saya bilang begini. Kira-kira kalau APBN sekarang tuh belanja BUMN mungkin per tahun mungkin sekitar 2.500 triliun. 2.500 triliun. APBN kan 3.000 triliun. Mungkin, nah, saya dapat informasi sudah 4.000 triliun. Lebih tinggi dari APBN. Lebih tinggi dari APBN. Maksudnya apa yang lebih tinggi dari APBN? Belanja BUMN, belanja BUMN, putaran uangnya jauh lebih tinggi dari APBN. Nah, Mas Bambang bisa bayangkan, Dirut Pertamina itu kira-kira sekarang ngambil keputusan per hari itu 4 triliun per hari. Padahal utang kita kan 3 triliun ya terhari nambahnya. Ngambil keputusan 4 triliun per hari. Dirut PLN itu sekitar 2,5 triliun per hari. Betapa mereka tuh kewenangannya ampun. Nah, Menteri BUMN itu mengelola ribuan triliun dan dia seperti jual beli saham apa segala kan di Kementerian BUMN gitu loh. Nah, jadi makanya dia punya 2 wakil ya.
punya wakil, tapi sebenarnya karena terlalu banyak urusan aja. Sebenarnya kalau saya tuh dari dulu Mas Bambang. Terus gue yang jadi ketua PSSI gitu-gitu ya, banyak urusannya. Saya kalau disuruh nih, maka Kementerian BUMN itu harus dibubarkan. Ya. Mantan. Ya. Saya dulu kenapa Mas Novel harus dibubarkan? Kementerian BUMN itu hanya alat untuk melakukan intervensi ke BUMN politik. Oh, iya. Oke. Jadi BUMN harus difungsikan sebagai halnya TNI, lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Namanya juga badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Iya. Oke. Nah, sehingga saya hanya ingin dirutnya memang setingkat sama dengan Panglima TNI, setingkat dengan menteri tapi bukan menteri. Sehingga tidak bisa orang politik masuk ujung-ujung. Itu kan jalan keluar, Pak. Sekarang apa sesungguhnya yang terjadi di BUMN-nya? Kita petain dulu tuh problemnya tuh. Saya anak Mas punya wakil 2. Iya, tempat penampungan relawan itu yang tempat penampungan relawan. Itu clear sekali, tempat kampanye pribadi. Setelah itu sekarang banyak yang kolaps. Salah satunya Waskita. Mas Bambang, nanti itu sekarang semua BUMN yang ditugaskan, total kerugian utang BUMN yang ditugas bangun tol sekarang tuh lebih 200 triliun. Banyak utangnya, tambah lagi. Banyak utangnya, tapi beginilah. Itu nanti keluar lagi bantahan yang membohongi rakyat. Saya nunggu aja bola dia lempar lagi. Seperti begini. Sekarang agak lucu tuh, Mas Bambang, Mas Novel. Yang diumumkan tuh setoran ke negara, bukan laba. Oh, kan lucu. Iya. Jadi seperti Pertamina. Ini dalam rangka bohongin lagi nih. Mungkin saya akan setoran. Yang kalau pengusahaan yang dianggap setoran negara itu dividen. Di luar itu kewajiban. Iya. Yang lucu lagi, Pertamina menyatakan menyetor ke negara tahun lalu sekitar 300 triliun lebih. Yang 200 triliun pajak. Ini kurang ajar nih, bohongnya. Iya. Pajak itu adalah aku Wajiban. yang bayar. Kok kau yang ngakui? Kan setiap aku beli bensin kan aku bayar pajak 10%. Iya, betul. Terus yang bayar pajak kan adalah suppliernya Pertamina. Dia hanya ngumpulin. Jadi kebohongan-kebohongan ini, pakai bahasanya Mas Novel, blegedes juga blegedes. Kacau betul ya. Kacau. Jadi dulu dari 300 itu dividen hanya 2, sekian triliun. Tapi dinyatakan menyetor negara. Nyetor negara apa? Itu kan duitnya orang kau setorin. Investasi masuk. Capital nanti dihitung juga nggak dengan bonus dan tantim ya? Dikaitkan dengan setoran. Dibikin besar kaitannya dengan itu nggak nanti itu? Ya, yang kasihan tuh saya tuh sabar sekali orang-orang BUMN tuh. Coba Bapak tanyalah pegawai BUMN itu kan pensiunnya rendah sekali kan. Ini Pak Said, ini kalau diterusin sebenarnya ini akan sangat menarik. Cuman kayaknya kita mesti berhenti nih. Jadi teman-teman dari sini kita udah bisa metain. Hari ini front gate of the nation dijual. Dan ini sebenarnya bukan sekedar dijual, ini perompakan. Perompakan. Saya menyatakan penjualan bandara itu adalah penjualan kedaulatan negara dan penjualan terhadap sumber pendapatan negara yang sudah sangat jelas. Dan Pak Mas Bambang bisa bayangkan sekarang kalau yang terjadi dan di depan mata saya akan terjadi banyak sekali kawasan ekonomi khusus yang dibuat yang bebas pajak, bebas macam-macam. Terus industri yang masuk industri asing, tol dibeli asing. Kemudian bandara beli asing. Jadi nanti industri oleh asing di daerah bebas bea, ekonomi eksklusif itu lewat tolnya asing, keluar lewat pelabuhan asing dan bandara asing. Terus orang Indonesia jadi penonton. Dan sempurnalah kita menjadi terasing di negara sendiri. Jadi teman-teman selain tadi itu Mas Novel ternyata ada modus operandi yang bekerja. Ini bukan sekedar menjual, tapi ada potensi korupsi yang luar biasa gedenya dengan modus operandi yang luar biasa. Dan yang paling mengerikan, penjualan bandara dan penjualan negara ini sebenarnya bagian dari menjual bangsa ini, karena kita dikuasai asing secara sempurna. Dan sempurna kejahatan itu.
dari kegelapan dan mendapat tepuk tangan. Mendapat tepuk tangan. Jadi, tapi kita terus harus menghidupkan harapan. Iya. Dan tadi informasi mengenai bukan hanya modus operandi, tapi pihak-pihak yang terlibat. Dan juga itu kayaknya kita udah tahu lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka harapan kita. Karena kita harus nanti kalau teman-teman Mas Novel Mas ini yang butuh informasi sebelum menyidik mungkin ketemu saya dulu supaya efisien. Supaya efisien. Oke. Tapi sekarang saya mau belajar dulu, nanti tulis dulu. Jadi kalau mau nanya nggak dari awal lagi lah gitu. Informasinya udah kita kolek, jaringannya sudah kita pelajari, modus operandinya juga sudah kita pelajari. Tunggu saatnya. Kita sudahi di sini dulu. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan tetap menghidupkan harapan. Kita harus jemput harapan itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.